teori tentang sejarah kegempaan di Sulawesi Tengah. Bencana 28 September berikan bukti nyata bahwa Teluk Palu yang sebelumnya dikatakan teluk yang tidak mungkin tsunami itu mampu menghasilkan tsunami yang berbeda dengan tsunami yang terjadi sebelum Indonesia. Jika di daerah lain tsunami-nya berkisar antara 30 menit sampai beberapa jam setelah gempa, Palu bahkan kurang dari 1 menit setelah gempa bumi terjadi. Di Sulawesi Tengah sendiri, selama ini yang dikenal di pemberitaan setelah gempa 28 September 2018 itu adalah sesar Palu Koro yang memanjang dari arah bagian pantai barat leher Sulawesi, kemudian dia memotong ke arah Palu, ke wilayah Pulawi, kemudian ke wilayah Koro, kemudian terus ke selatan dan bersambung dengan sesar Matano yang bermuara di Tolo. Selain sesar ini, beberapa sesar juga terpantau aktif, yaitu sesar Tokararu ini yang berada di dekat wilayah Parigi Motong dan Poso. Kemudian di beberapa tadi pagi kalau tidak salah Kabupaten Banggai. Kemudian yang juga akhir-akhir ini sering aktif yaitu sesar Iresa yang berada di wilayah Wali. Juga ada wilayah Tojo Una-Una yang dilintasi oleh sesar Malantak. Selain sesar di wilayah Sulawesi bagian tengah juga dilintasi oleh beberapa fault, beberapa trust. Itu ada di utara Sulawesi yang berhadapan langsung dengan Kabupaten Tolo dan Buol. Kemudian di wilayah antara Sulawesi Tengah dan Maluku juga jadi wilayah Sulawesi Tengah ini dan Sulawesi pada umumnya itu dilintasi oleh banyak sesar sehingga tidak mengherankan gempa bumi menjadi sesuatu yang lazim wilayah Pulau Bintang. Ini gambarannya. Pulau Sulawesi sendiri sekitar puluhan juta tahun silam itu hanya berupa 4 pulau yang mengapung, kemudian bergerak menjadi satu yang diakibatkan oleh pergerakan 3 lempeng besar yaitu lempeng Eurasia, lempeng Australia, dan lempeng Pasifik. Dan pergerakan ini juga membentuk 9 sesar besar yaitu Palu Koro, Poso, Matano, Lawanopu, Walanai, sesar. Jadi ini yang mengungit trust yang merah ini tersebar banyak sekali di Pulau Sulawesi dan paling banyak terdistribusi di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu gempa bukan sesuatu yang tidak lazim, gempa adalah sesuatu yang lazim dan dalam sejarah wilayah ini sudah beberapa kali terjadi gempa baik yang skala besar maupun skala kecil. Dan akan saya coba jelaskan apa ya dari sejarah yang dicatat oleh Halo Kak Jeffrey. Kayaknya jaringan ini.
Mohon maaf gangguan dari sedikit. Saya jadi saya tadi masih kedengaran suara saya? Sudah, Pak. Oke, saya lanjut. Gempa 1828 itu diakibatkan oleh sesar Palu-Koro. Korban meninggalnya tidak tercatat, namun ada cerita yang turun di masyarakat secara turun-temurun lewat tuturan lisan. Kemudian gempa 29 Oktober 1898 ini tercatat oleh sebuah surat kabar berbahasa Belanda yang terbit di Nusantara. Itu Surabaya Handelsblad edisi 2 Desember 1898. Teman-teman yang punya effort lebih bisa coba untuk translate di Google Translate. Surat kabar dalam bentuk bahasa Belanda. Gempa bumi terjadi di Donggala, berlangsung selama 10 detik. Dan ini tidak dilaporkan dampak kerusakannya. Kebanyakan memang surat kabar berbahasa Belanda saat itu hanya melaporkan kejadian terjadi di mana dan berapa lama terjadi. Nanti di 1900-an awal itu baru mulai agak lengkap disampaikan tentang apa yang terjadi dampak. Kemudian gempa 3 Maret 1899 itu diwartakan oleh Batavia Newsblad edisi 24 Maret 1899 terjadi di Donggala pada pagi hari dan terjadi selama 8 detik. Kemudian gempa 8 Maret 1901 itu terjadi di Donggala, diwartakan oleh Batavia Newsblad edisi 3 April 1901 dan juga terjadi di pagi hari. Kemudian gempa Napu 1902 itu didokumentasikan oleh Albert Christian Pruitt di Westeraja tahun 38. Ya, dia menyebut di gempa ini mengakibatkan penurunan muka tanah yang kalau bahasa geologi itu disebut plate, dan gempa ini sebenarnya yang menjadikan wilayah Napu itu menjadi wilayah lembah yang kita lihat sekarang. Kemudian gempa di Lemo tahun 1907, ini Lemo bukan Lemo kalau orang Sulawesi Tengah familiar, Lemo ini di wilayah Kabupaten Parigi Motong, tapi Lemo yang dimaksud di sini Lemo di wilayah Kulawi. Handelsblad edisi 21 November 1907. Laporan-laporan yang diterbitkan adalah laporan dari Sipil Gazeta Lemo. Gempanya tanggal 30 Juli 1907 terjadi pukul 4 pagi. Bangunan sekolah rubuh. Kemudian lobo dan gudang juga rubuh. Beberapa desa Sambo, Sumbu, dan Makawe itu juga banyak sawah 5 detik disertai gemuruh di bawah tanah dan dahulu oleh getaran. Ini contoh laporannya, agak panjang narasinya, berbeda dengan yang 1800-an tadi. Kemudian 2 tahun berikutnya terjadi gempa di Kulawi tahun 1909, tanggal jadi koran Algemene Handelsblad tanggal 7 September menyebutkan ada gempa di bagian selatan Kulawi itu terjadi, di mana penduduk juga di sini lebih sigap, mereka langsung menjauhkan api dari rumah untuk mencegah kebakaran. Kemudian juga pada laporan Desda Manado Mei 1909 di surat kabar Head News Van Dadap edisi 26 Agustus, gempa diperkirakan berpusat di daerah Kuala Makassar pada tanggal 1 Mei jam 4 pagi.
kampung yang paling terdampak adalah Kampung Sungku, dan gempa dirasakan sampai tanggal 20 Mei. Jadi gempa susulan terjadi dari tanggal 1 sampai tanggal 20 Mei. Dan wilayah Kulawi ini, jika nanti teman-teman berkunjung ke Palu, itu berada sekitar 30 sampai 40 km arah selatan Palu. Ini koran-koran yang memberitakan tentang 1909. Nah, ini foto yang difoto oleh seorang geolog, E.C. Abendanon, tentang gempa 1909 di Kulawi. Terlihat rumah-rumah warga yang sebagian besar rumah panggung, itu ada yang miring dan bahkan ada yang rubuh rata dengan tanah. Kemudian gempa Teluk Palu 1927, ini terjadi tanggal 1 Desember 1927, sempat diwartakan oleh surat kabar menurut 6, edisi 4 Desember. Di sini disebutkan gempa ini mengakibatkan kantor asisten presiden rubuh, 2 pasar rubuh, di Biro-Maro 1 pasar hancur, kemudian 14 orang tewas, kerugian diperkirakan mencapai 50.000 gulden, dan akibat gempa ini Gubernur Jenderal Hindia Belanda menyatakan belasungkawa, di mana diberikan bantuan yang disampaikan oleh asisten presiden. Dan akibat gempa ini Teluk Palu menjadi sangat dalam dan pantainya menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Dan ini yang menyebabkan pantai Teluk Palu itu jadi sangat curam, hanya beberapa meter dari permukaan dan 28 September kemarin terjadi hal yang sama. Gempa menyebabkan longsoran bawah laut dan menyebabkan tsunami di Teluk Palu. Ini salah satu koran yang memberitakan, dan ini salah satu dermaga yang rusak. Dermaga ini berada di pantai Talise, dan pada 28 September 2018 lalu tiang pancangnya muncul setelah diguncang oleh gempa. Namun karena ada proyek tanggul di Teluk Palu, teman-teman hanya bisa melihat tiang-tiang pancang ini dari foto, karena tiang-tiang ini sudah tertutupi oleh tanggul yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian ada gempa 1930 terjadi di pantai barat, menyebabkan tsunami setinggi 2 meter. Di sini sendiri gempa 1930 ini versi BMKG, karena di peneliti kebencanaan tidak ada catatan tentang gempa ini. Tapi di versi gempa dan tsunami BMKG tercatat ada gempa tanggal 30 Januari 1930. Saya juga coba cari di berita surat kabar kolonial, saya belum menemukan sumber tentang gempa ini. Kemudian gempa 1938 itu terjadi di 2 wilayah Teluk Palu dan Teluk Tomini. Kalau menurut pengamat kebencanaan UNTAD, Dr. Rangga Satullah, itu terjadi 20 Mei 1938 pukul 1 dini hari dengan magnitudo 7,6, memicu tsunami Teluk Palu setinggi 4 meter, menyebabkan banyak rumah hancur, jaringan perpipaan rusak, pasar dan rumah di wilayah Manggoro, di wilayah yang juga saat 28 September terdampak tsunami, juga menjadi terendam oleh tsunami. Kemudian ada juga yang menyebutkan tsunami juga dari wilayah Parigi Motong, tepatnya di wilayah Turipulu dan sekitarnya. Dan ini yang sampai sekarang fenomena yang sangat langka, karena sebuah gempa di waktu yang sama itu menyebabkan tsunami di 2 teluk yang
berbeda. Kalau Teluk Palu di sebelah barat dan Teluk Tomini di sebelah timur. Ini salah satu fenomena langka yang terjadi akibat gempa bumi 1938. Nah, di gempa bumi 1938 ini yang paling banyak menyita perhatian di pemerintah kolonial, juga di media saat itu, di mana ada banyak respon terkait bencana itu, salah satunya dari Bala Keselamatan yang mengumpulkan donasi dari lingkaran mereka sendiri untuk perbaikan di wilayah koloni mereka. Wilayah koloni mereka banyak di wilayah Kabupaten Sigi, dan sampai sekarang juga masih bisa ditemukan di wilayah Kabupaten Sigi. Ini orang apa yang dilakukan oleh Bala Keselamatan. Kemudian gempa 38 ini juga menarik perhatian Ratu Belanda. Di berbagai surat kabar saat itu menyebut Ratu Belanda Wilhelmina memberikan bantuan pribadi sebesar 1.000 gulden yang diserahkan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk bencana tersebut. Ini tentang bantuan tersebut. Nah, di dalam tutura juga atau tuturan lisan masyarakat lokal, gempa 38 juga dikenang dengan sebuah syair, yaitu Goya-goya Gantiro, Tokabunga Lulio, Palu Tondo Mamboro Toyamo, Kayu Maluran Lantongo. Artinya gempa diganti, terlihat orang Kabunga Lulio di daerah Palu, Tono dan Manggelam, dan hanya wilayah Kayu Malue yang tidak yang tsunami. Kemudian ada gempa tahun 1939, terjadi di 22 Desember 1939, dilaporkan Sumatera Pos di 22 Desember. Gempanya terjadi pukul 4.55 pagi di Poso, berkekuatan besar, dirasakan selama 3 menit. Dilansir Kumparan, tanggal yang sama itu terjadi gempa berkekuatan 8,1 skala Richter di zona gempa sesar Gorontalo. Gempa ini menyebabkan tsunami di arah selatan Gorontalo dan kawasan Pulau Tombi. Ini beritanya tentang gempa tersebut. Kemudian gempa 68 ini juga salah satu gempa yang paling banyak dikenang oleh masyarakat lokal. Di sini disebutkan bahwa gempa yang terjadi pada 2 hari, yaitu 2 kali gempa, yaitu 10 Agustus dan 15 Agustus. Gempa dan tsunami juga tercatat di newsletter International Tsunami Information Center di Hawaii, di mana mereka mencatat ada 2 tsunami. Kemudian di 10 Agustus gempanya 7,3, pusat gempa di Laut Sulawesi di Megatrust. Sedangkan yang 14 Agustus itu terjadi di Teluk Mapaga di wilayah Kecamatan Balesang, Kabupaten Donggala, sekitar 100-an kilo dari arah utara Palu. Magnitudnya 7,4, menyebabkan wilayah Mapaga, Tambu dan sekitarnya tergulung tsunami. Pulau Tuguan hilang dan menyebabkan banyak warga yang meninggal, sekitar 500-an 200-an warga meninggal dunia. Bencana ini sendiri diusulkan oleh DPRD Sulawesi Tengah sebagai bencana nasional, dan di bencana ini orang-orang lokal mengenal istilah tsunami dengan istilah Lembotalu atau Bombatalu, yang artinya ombak yang bergelombang 3, karena di setiap kejadian tsunami di wilayah Sulawesi bagian tengah selalu terjadi dengan ombak 3 gelombang. Kemudian gempa Sausu tahun 94 terjadi di Sausu, Kabupaten Parigi Motong, dengan korban 30 orang tewas dan ribuan rumah penduduk rata dengan tanah. Dan gempa 1996 terjadi di Tunggolo Bibi di wilayah Kabupaten Donggala. Kalau sekarang berada di wilayah Kecamatan Sojol, Kabupaten Donggala.
mengakibatkan 9 orang tewas dan bangunan rusak, tsunami setinggi 3,4 meter, magnitudnya tercatat 7,9, berpusat di Selat Makassar. Jadi wilayah pesisir barat Sulawesi itu berada di Selat Makassar, menghancurkan 386 rumah. Kemudian gempa Banggai tahun 2000 juga 6,6, merusak banyak rumah penduduk, menewaskan 54 orang. Kemudian gempa 2005, gempa ini terjadi di 24 Januari 2005, 1 bulan setelah tsunami Aceh, pukul 4 dini hari, 6,2 skala Richter, berpusat di wilayah Pura, Kabupaten Sigi. Dan gempa ini menyebabkan masyarakat berlarian menuju dataran tinggi karena masih trauma dengan gempa Aceh. Dan di gempa ini yang menyebabkan masyarakat mempercayai bahwa Teluk Palu tidak mungkin tsunami karena berbentuk teluk. Di momen gempa ini, karena ternyata pusat gempa terjadi di pegunungan di wilayah Bora di Kabupaten Sigi, masyarakat kemudian meyakini bahwa pantai Palu yang berbentuk teluk tidak akan tsunami, dan seakan-akan mengubur fakta bahwa puluhan tahun sebelumnya Teluk Palu adalah teluk yang sangat sering didatangi oleh tsunami. Kemudian gempa Bul 2008 tanggal 17 November kekuatan 7,7 pusat di Laut Sulawesi. Kemudian gempa 2012 di dekat Danau Lindu kekuatan 6,2 menyebabkan 5 orang tewas, 3 kecamatan terisolir. Kemudian gempa Pos 2017 berkekuatan 6,6 skala Richter. Nah, ada hal menarik tentang gempa 28 September 2018 yang kemudian membangkitkan kembali memori tentang pengetahuan lokal di masyarakat, di mana masyarakat lokal mengenal penamaan tempat atau toponimi berdasarkan nama-nama lokal yang sebenarnya menjadi alarm bagi penduduk Lembah Palu untuk tidak membangun pemukiman di tempat itu. Wilayah-wilayah yang terdampak seperti misalnya Balaroa dan Petobo itu, setelah dicari tahu sejarah wilayah itu, merupakan wilayah yang ditinggali oleh orang. Di wilayah Lembah Palu sendiri ada 3 hal yang mendasari penamaan tempat. Yang pertama kondisi geologi dan geografis, kemudian kondisi ekologi, nama-nama tumbuhan, kemudian sejak peristiwa sejarah dan tradisi. Nah, ini ada peta wilayah Palu tahun 1938. Dan di peta ini ada sebuah hal yang menarik, di mana wilayah Balaroa, wilayah Perumnas yang tandai di kursor, ternyata merupakan wilayah yang dialiri oleh sungai di masa lalu. Kemudian wilayah Jonoge yang terdampak tsunami yang terdampak likuifaksi kemarin juga merupakan das daerah aliran sungai. Kemudian wilayah Petobo yang terdampak kemarin juga merupakan daerah aliran sungai Kapopo, aliran sungai Purba. Jadi kebijakan pembangunan seyogyanya memperhatikan sejarah, terutama sejarah topografi kawasan, agar kita ketahui wilayah tempat kita membangun ini dahulunya apakah dia sungai, apakah dia lereng, apakah dia bekas tanah yang berlumpur. Karena wilayah bekas das otomatis dia terbentuk dari banyak sedimen, dan sedimen ini merupakan mengamplifikasi gempa ketika gempa terjadi. Dan ketika gempa terjadi, sedimen ini
Sedimen ini kan dia kayak air, sehingga ketika dia gempa, airnya naik dan tanahnya menjadi gugur. Jadi 3 wilayah yang terkena likuifaksi kemarin itu merupakan wilayah das yang dialiri oleh sungai di masa lalu. Nah, ini nanti kalau teman-teman berkunjung ke Palu akan teman-teman lihat sendiri bagaimana kondisi wilayahnya, dan memang yang dihuni oleh masyarakat wilayah itu tempat berburu, tempat berkebun. Nah, model pewaris ingatannya sendiri, mereka di masyarakat lokal itu melalui syair seperti teori yang saya sebutkan tadi, melalui penamaan lokal seperti yang saya gambarkan tadi, kemudian melalui cerita masa lalu seperti gempa 1968. Cerita tentang gempa 1968 ini yang menyebabkan masyarakat di wilayah pantai barat Kabupaten Donggala itu banyak yang selamat, karena begitu gempa sore hari sebelum gempa utama di 28 September itu masyarakat sudah lari ke atas gunung karena mengingat memori dari tsunami Mapagai. Tetap siaga dengan kemungkinan bencana yang terjadi, karena walaupun ada siklus misalnya gempa besar terjadi, tetapi tidak menutup kemungkinan gempa yang besar akan terjadi bahkan dalam rentang waktu yang singkat, seperti 1907 dan 1909. Itu rentang waktunya cuma 2 tahun. Sudah saatnya masyarakat diberikan catatan mutu tentang kebencanaan di wilayahnya, terutama ketika misalnya tinggal di suatu tempat, mereka harus tahu lokasi tinggalnya itu dulunya apa, sehingga ketika terjadi bencana gempa misalnya, mereka tahu harus lari kemana dan tahu harus melakukan apa. Sejarah bencana jika disikapi secara positif akan menjadi pengingat yang baik untuk kita saling waspada. Dan ada sebuah pepatah Kaili yang sangat relevan dengan kondisi bencana, yaitu agina mainga memang lebih baik waspada daripada tenggelam. Nah, artian lebih baik kita waspada daripada kita mendapat kerugian, dalam artian terdampak bencana atau menjadi korban, baik itu korban jiwa maupun korban. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya bagi teman-teman. Saya kembalikan ke silakan. Baik Kak, terima kasih banyak atas paparan materinya tentang sejarah gempa di Palu. Sangat lengkap sekali ya, dari sejarah dari tahun 1902 kalau saya tidak salah sampai yang barusan terjadi tahun 2018. Dan kemudian tadi sudah dijelaskan sejarah penamaan nama tempat di Palu itu berkait, arti namanya itu sangat berkaitan. Misalnya tadi ada Balaroa yang pohon yang bertumbuh di tempat yang berair, dan memang kejadiannya di Balaroa terjadi likuifaksi. Begitupun juga tadi di daerah-daerah Petobo, Balaroa, dan Jonoge tadi merupakan dulunya adalah daerah aliran sungai atau das. Jadi tadi ada kata-kata penutup tadi, agina maingani maunga, bahasa Kaili, memang betul. Seharusnya bencana itu menjadi pengingat. Jadi sekarang setelah terjadi gempa, kita lihat Kak di Talise, malah saya pikir waktu itu saya pernah lihat ada pengumuman bahwa tidak boleh ada didirikan tempat-tempat ini apa wisata dan maupun kuliner. Ternyata sekarang sudah hampir penuh lagi seperti dulu itu. Jadi kita tidak tahu ini pemerintah ini bagaimana untuk mencegah bencana itu terjadi. Jadi terima kasih banyak Kak atas paparan materinya. Untuk itu Kak, saya mohon
kesediaan nanti untuk menjawab. Mungkin ada adik-adik yang mau bertanya lebih dalam, dipersilakan. Silakan adik-adik mahasiswa untuk bertanya jika ada yang penasaran ingin ditanyakan. Silakan Aldi Pamungkas. Terima kasih udah dikasih kesempatan buat bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldi Pamungkas dari Universitas Singapura Perbangsa Karawang. Sebelumnya suara saya kedengeran nggak? Kedengaran. Ya, terkait banyak terjadinya gempa ya di Sulawesi, khususnya di Palu ini ya. Terkait bangunan-bangunan di Palu udah pada anti gempa gak sih, Kak? Nanya itu aja sih. Ya, sekian. Terima kasih. Mungkin Kak mau langsung dijawab atau ditampung dulu Kak pertanyaannya? Yang tampung, ada satu yang present. Silakan Andra Pria Utama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Bu, saya nggak bisa on cam Bu. Ya, pertanyaan saya gini Bu, Sulawesi kan jalur gempa, apakah dari pemerintah tidak ada antisipasi gempa gitu Bu? Aku sering baca, sering lihat berita, ternyata dari pemerintah itu tidak ada antisipasi gitu, jadi memakan banyak korban gitu Bu. Apakah dari pemerintah nggak ada antisipasi atau nggak ada hal apa yang tidak gitu ya Bu, kurang lebihnya Bu? Tadi agak putus-putus suaranya deh, Andra. Sudah saya Halo, Bu. tangkap maksudnya. Kedengaran Bu? Oh, Halo. siap Kak. Silakan Kak untuk dijawab. Oke, terima kasih. Andra dari mana ya? Maaf Pak, dari Universitas Swadaya Gunung Jati tersebut. Oh iya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama dari Aldi di Karawang, di Bangsa. Kalau untuk bangunan sendiri sebenarnya dari sebelum gempa 28 September itu seorang geolog namanya Katili itu sudah mewanti-wanti wilayah Palu dan sekitarnya untuk tidak membangun lebih dari 3 lantai. Tapi kemudian di tahun 2000-an beberapa bangunan hotel misalnya itu dibangun melebihi 3 lantai, bangunan pusat pembelajaran juga dibangun lebih dari 3 lantai, dan kemudian di 28 September kita bisa lihat sendiri, baik itu di video atau di Google Map misalnya, beberapa hotel yang membangun lebih dari 3 lantai itu rubuh, bahkan rata-rata. Begitu juga dengan beberapa pusat perbelanjaan itu rata dengan tanah. Nah, di era wali kota Rusdi Masua sendiri sebenarnya sudah pernah disosialisasikan tentang bangunan tahan gempa, tapi lagi-lagi hal ini tidak disosialisasikan dengan baik ke masyarakat, sehingga masyarakat cenderung membangun dengan pengetahuan sendiri, tidak dengan struktur yang bisa dibilang tahan gempa, sehingga bisa dilihat banyak rumah dengan bahan dasar batu bata atau bataku di wilayah Palu dan sekitarnya yang terdapat gempa itu rata dengan tanah, sedangkan rumah yang semi permanen yang sebagian ini terbuat dari kayu atau misalnya rumah yang berbentuk panggung atau rumah kayu itu relatif lebih
aman dan terhindar dari kerusakan daripada rumah-rumah beton. Ini juga menjadi tanda tanya besar dan menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah untuk kembali mensosialisasikan tentang bangunan tahan gempa ini. Karena wilayah Lebak Palu sendiri, sepengetahuan saya setelah mencari di beberapa sumber, terutama sumber-sumber kolonial tentang geologi di wilayah Lebak Palu, itu tanahnya tergolong tanah aluvial yang terbentuk dari sedimen sungai, dan seperti saya bilang tadi di pemaparan bahwa sedimen ini merupakan ampli paling baik untuk gempa. Jadi tanah sedimen ini menambah getaran gempa sehingga lebih kuat, dan bangunan yang berdiri di wilayah tanah-tanah sedimen ini, jika memang strukturnya tidak kuat, pasti akan rubuh. Kemudian pertanyaan dari Anda tadi terkait apakah ada upaya dari pemerintah untuk melakukan mitigasi bencana di wilayah yang rawan gempa di Sulawesi seperti di Palu misalnya. Upaya itu sebenarnya sudah ada. Yang pertama, sirene tsunami dibuat di Palu, tetapi sayang sekali sirene tsunami ini diletakkan di tengah kota, bukan diletakkan di pinggir pantai, dan jaraknya sekitar 5 kilo dari pinggir pantai, sehingga ketika tsunami terjadi, sirene dan listrik mati, sedangkan sirene ini tidak mempunyai listrik cadangan, artinya tidak bisa berbunyi, dan kalaupun misalnya dia mengikuti aturan dari BMKG, dia berbunyi 5 menit setelah gempa, itu tidak akan berdampak apa-apa karena tsunami di Palu akan terjadi kurang dari 5 menit. Seperti dibilang Sofia tadi, beberapa langkah mitigasi sudah dilakukan oleh pemerintah, misalnya dengan membangun tanggul memecah ombak di wilayah pesisir Teluk Palu. Tapi kemudian tanggul ini memberikan rasa aman semu kepada masyarakat. Masyarakat menganggap ketika sudah dibangun tanggul ini mampu menahan bukan cuma ombak, bahkan tsunami. Sehingga masyarakat kembali memenuhi pantai-pantai di wilayah Palu, dan seperti yang dibilang Sofia tadi, wilayah yang kemarin terdampak tsunami itu kembali ramai. Masyarakat kembali ke situ karena menganggap ketika sudah ada tanggul tidak masalah untuk mereka kembali ke tempat itu. Kemudian yang kedua, upaya untuk mitigasi melalui pengetahuan lokal misalnya, itu buku ajarnya sudah diterbitkan, tetapi karena dampak COVID kemarin, akses ke lapangannya yang belum, sekolah-sekolah belum menerapkan pendidikan kebencanaan ini, sehingga breakdown-nya dari kebijakan pemerintah untuk turun ke sekolah-sekolah terkait kurikulum kebencanaan ini belum terjadi. Dan kemudian untuk penataan kota sendiri, untuk penghuni, untuk pemukiman sendiri, cenderung wilayah-wilayah yang tidak lagi ditinggali justru wilayah-wilayah yang terdampak, sedangkan wilayah-wilayah yang beresiko, yang juga terdampak tetapi tidak signifikan seperti wilayah Balaroa misalnya atau wilayah Petobo, itu tetap kembali dihuni. Bahkan kalau teman-teman nanti ke Palu bisa lihat ada sebuah masjid itu di wilayah yang dilintasi Sesar Palu Koro, di wilayah Kelurahan Balaroa di Jalan Cemara. Itu masjid kembali dibangun tepat di atas sesar. Teman-teman nanti bisa googling di Google Map Jalan Cemara, itu ada plang Sesar Palu Koro di situ, dan di sebelah kirinya itu ada masjid yang dibangun persis di atas sesar. Nah, ini sebenarnya selain kebijakan pemerintah juga butuh kesadaran dari masyarakat untuk menyelamatkan dirinya sendiri, karena walaupun pemerintah sudah memberikan kebijakan, tapi kalau kita sendiri tidak sadar untuk
menempati ruang huni yang aman dari bencana, percuma ada aturan tentang kebencanaan itu sendiri. Saya melihatnya seperti itu. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih banyak atas penjelasannya dari pertanyaan Aldi dan pertanyaan Andra tadi. Bagaimana Aldi sama Andra tanggapannya? Makasih Bu, sebelumnya cukup Bu. Ya. Ya cukup juga dari saya. Terima kasih Kak sama Bu. Oke, terima kasih banyak. Kak, selain itu saya punya pertanyaan juga. Saya penasaran sebenarnya, kenapa pada saat terjadi gempa itu, saya kan nonton. Saya waktu itu posisi di Jakarta, jadi tidak rasakan langsung gempa di Palu. Saya nonton di TV, awalnya dibilang pada saat itu 7, hampir 8 lah waktu itu. Tapi diperbaharui turun menjadi 7,7 dan 7,4. Yang saya penasaran kenapa perkiraan BMKG seperti itu Kak, tidak tepat, awalnya sekian tinggi, pada saat penetapan langsung turun. Nah kemudian yang kedua, apa benar informasi bahwa alat peringatan tsunami waktu itu katanya dicuri begitu? Mohon informasinya Kak. Ya, terima kasih. Jadi untuk pemutakhiran data magnitudo gempa itu memang di awal-awal setelah bencana 28 September itu banyak orang bertanya kenapa dari 7,9 jadi 7,7 jadi 7,4 akhirnya, dan itu BMKG memberikan penjelasan bahwa di 5 menit awal itu, sebelum 5 menit awal itu data yang masuk tentang magnitudo gempa itu berasal dari sensor gempa yang berada cukup jauh dari titik gempa. Nah, dia mengalami pemutakhiran setelah data dari semua sensor gempa yang ada itu masuk, sehingga dari yang misalnya sensor yang ada di wilayah Tanjung Karang dia masuk data 7,8, tapi sensor yang di pantai barat misalnya atau sensor yang di wilayah Pulau misalnya itu masuk di bawah 7,8. Nah itu akan terkumpul, ada proses data itu terkumpul sehingga ketika dia rilis itu ada beberapa kali rilis. Jadi di menit pertama itu di sensor yang paling pertama menerima, kemudian terus dimutakhirkan sampai datanya terkumpul semua dan ada data resmi tentang itu. Kemudian pertanyaan kedua tadi terkait apa tadi? Saya lupa. Alat peringatan tsunami yang dicuri katanya. Oh ya, terkait alat sensor tsunami itu sebenarnya memang hilang yang di lepas pantai karena mengapung begitu saja dan tidak tahu itu apa dan tidak pernah ada sosialisasi dari pihak terkait benda itu benda apa. Jadi memang hilang, dan sebenarnya tanpa sensor itu pun dan mengandalkan sirene tsunami pun itu cenderung tidak menghasilkan apa-apa karena sensor itu sendiri kan bekerja dia di permodelan tsunami yang seperti Aceh, yang misalnya 30 menit setelah gempa, atau yang sirene tsunami misalnya bisa dibunyikan 5 menit setelah gempa terjadi. Tetapi kasus di Palu kan tsunami-nya tidak terjadi 30 menit setelah gempa, bahkan kurang dari 1 menit setelah gempa terjadi tsunami sudah datang. Nah, ini yang menjadi penemuan baru yang mendorong para ahli untuk
membuat sebuah permodelan baru untuk tsunami yang disebabkan oleh longsoran bawah laut, bukan yang terpicu oleh sesarnya sendiri, tapi terpicu oleh gempa yang menyebabkan longsoran bawah laut dan memicu tsunami. Karena model tsunami seperti ini dia relatif lebih cepat untuk sampai ke wilayah pantai, bahkan kurang dari 2 menit. Makanya perlu model mitigasi baru, perlu permodelan baru untuk kawasan Teluk, terutama Teluk Palu, sehingga ketika gempa terjadi, korban bisa diminimalisir. Kak, terima kasih banyak atas penjelasannya, Kak. Selain Aldi, Andra, ada yang mau bertanya lagi? Halo? Sukria mungkin mau bertanya? Sukria ini dari, kalau tidak salah kemarin dari pendidikan geografi ya? Iya, Bu. Ya. Geografi. Belum ada pertanyaannya, Bu. Oh ya, oke. Oke. Ya memang Kak, sekarang kan lagi di perguruan tinggi pun lagi diupayakan tentang pendidikan kebencanaan itu. Nah, di samping tentang kebencanaan terkait gempa tsunami, yang sederhana pun sebenarnya masyarakat belum melek itu. Misalnya di Talise itu Kak, papan pengumuman jangan berenang, awas ada buaya, itu kecil sekali itu pengumumannya. Bagaimana orang tidak mau, maksudnya mau mendengar, sedangkan maksudnya pemerintah itu harusnya bersungguh-sungguh lah, bikin besar sekali, mungkin di Pampang korban-korban yang korban dimakan buaya, supaya masyarakat takut untuk berenang di situ. Ini masih tetap walaupun diperingatkan awas ada buaya, tetap masyarakat setiap hari Minggu berenang di sana. Jadi hal sekecil itu saja masyarakat masih belum melek, apalagi persoalan bencana yang kita tidak duga kapan terjadinya itu. Jadi orang-orang seperti Kak Jeffrianto sebagai sejarawan ini yang salah satunya yang berperan untuk terus memberikan literasi untuk masyarakat terkait melek kebencanaan ini. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin Kak kita cukupkan saja. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya yang diberikan oleh Kak Jeffrey. Mungkin Kak, mungkin ada kata-kata penutup dari Kak Jeffrey. Kalau saya sih teman-teman yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, teman-teman harus mulai mengenali wilayahnya sendiri, paling minimal dari wilayah sekitar tempat tinggal, kelurahan misalnya, mulai coba menggali wilayah yang teman-teman tinggal itu dulu bekas apa, bekas sungai, apakah dia bekas daerah yang terdampak bencana. Karena wilayah Indonesia ini wilayah yang dikelilingi cincin api. Ini bukan hanya di Sulawesi Tengah yang rawan bencana. Hampir di semua wilayah punya potensi bencana, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir, baik itu misalnya bencana sosial seperti konflik. Nah, teman-teman harus mulai memetakan itu sehingga ketika bencana yang sesungguhnya terjadi, teman-teman bisa punya gambaran, bisa memitigasi diri sendiri bahwa kita sudah tahu tempat ini apa, potensi bencananya apa. Dan saya tinggal di sini, saya harus tahu. Jadi tidak hanya berlaku bagi teman-teman yang putra daerah yang lahir, tinggal dan menetap di situ sejak lama, tapi teman-teman misalnya dari kampung kemudian merantau ke kota untuk kuliah, tinggal di kos-kosan atau di kontrakan, teman-teman juga harus cari tahu potensinya seperti apa.
Jangan sampai teman-teman jadi korban karena tidak mengetahui potensi bencana di wilayah. Menurut saya itu. Jadi kenali daerahmu, kenali potensi bencananya, supaya teman-teman tidak menjadi korban dari, minimal kalau dia korban material tidak sampai korban nyawa lah ketika terjadi bencana seperti itu. Oke Kak, terima kasih banyak atas closing statement-nya. Jadi pesan dari Kak Jeffrey, kenali daerahmu, kenali potensi bencana di tempat tinggalmu. Jadi itu sangat penting sekali. Jadi kita lebih baik mencegah daripada nanti suatu saat menyesal. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Kak. Mudah-mudahan bisa nanti meluangkan waktu untuk kegiatan lurik nanti Kak, pada saat mereka adik-adik ini sudah di Palu. Nanti mungkin bisa di-share Kak tadi posternya Kak. Ya, nanti saya share di WA. Oh iya. Sofia saja yang share ke teman-teman. Oh iya. Iya nanti ada apa tadi judulnya tuh? Keliling apa tempat-tempat kolonial di Palu nanti. Nanti jadi nanti akan ada Kak Jeffrey nantinya kita luring pada saat sudah di Palu nanti. Sekali lagi Nanti terima saya kasih. share juga yang Ya, Kak. nanti saya coba share juga yang apa jelajah wisata kolonial itu. Oh iya itu wisata jelajah kolonial. Iya, terima kasih Kak. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat selalu Kak dan senantiasa diberikan kemudahan di segala urusannya. Amin. Ya. Boleh Kak saya ambil ini Kak screenshot? Boleh, silakan. Tolong diaktifkan kameranya. Nah ini nanti mau screenshot baru aktif semua kamera ini. Ya, 1, 2, 3. Oke. Baik Kak, izinkan saya menutup pertemuan ini dengan sekali lagi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Teman-teman, semoga selamat sampai ke Palu. Ditunggu. Nanti disediakan pakai loh. Amin, terima kasih. Siap-siap Kak. Karena itu enak dengan gudaleh, nasi jagung, dabu-dabu dan kan orang Oke, ini. untuk Ibu ingin menyampaikan informasi sedikit. Jadi nanti kalau sudah tiba di Palu, jadi di kelompok kita itu, jadi setiap kelompok itu ada mentor. Nah, mentor di kelompok kita ini Muhammad Devano Moreno, bisa panggil Kak Devan atau terserah panggil nyamannya bagaimana. Nanti teman-teman dijemput di bandara nanti oleh salah satunya, oleh rombongan salah satunya oleh Kak Devan ini. Nanti segala sesuatunya ada yang ingin ditanyakan atau hal-hal apapun nanti kebutuhan yang ingin ditanyakan pada saat sudah di Palu nanti silakan nanti japri Kak sama Devan. Boleh juga Ibu di mentor atau asisten di kelompok 2 ini deh Kak Devan. Oke, ucapkan itu lagi. Apakah tidak memberatkan jika nanti membawa salah satu makanan khas daerahnya? Betul sekali Bu. Nasi padang ada di sini. Nanti kan ada kegiatan itu. Kalau tidak salah kuliner. Jadi nanti saling memperkenalkan kuliner daerah nanti. Jadi mungkin kalau tidak memberatkan bisa dibawa. Yang tidak mudah ini. Basi. Iya, yang tidak mudah basi. Ya. Kalau tidak memberatkan deh. Kalau memberatkan jangan ya. Oke. Insya Allah bisa Bu. Ya, Ya, memang Fadli. Siap-siap dari oleh-oleh dari Siantar Bu. Iya, Siantar. Oke, Ibu tutup ya. Sampai jumpa di Palu nanti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.